Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Jaufas Ruya Fitriana dengan NIM 191010111250, kelas manajemen B2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh dari transaksi akuntansi. Yang pertama ada jurnal khusus penjualan, transaksi penjualan secara kredit. Ilustrasi kasusnya pada perusahaan dagang Tika per Januari 2018. Di sini pada tanggal 10 Januari 2018 dijual kepada toko Anita barang dagangan sebesar 5 juta dengan syarat pembayaran 5/10 N/30 faktur nomor 111. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 dijual kepada toko Santi barang dagangan sebesar 2 juta dengan syarat pembayaran 5/10 N/30 faktur nomor 112. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2018 dijual kepada toko Dita barang dagangan sebesar 3.750.000 dengan syarat pembayaran 5/10 N/30 faktur nomor 113. Kemudian jurnal transaksinya yaitu tabelnya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, piutang, debit, penjualan, kredit. Pada tanggal 10 nomor faktur 111 dijual kepada toko Anita 5/10 N/30 senilai 5 juta. Kemudian tanggal 15 nomor faktur 112 keterangannya pada toko Santi syarat pembayaran 5/10 N/30 2 juta. Kemudian tanggal 20 nomor faktur 113 keterangan toko Dita syarat pembayaran 5/10 N/30 3.750.000. Totalnya 10.750.000 rupiah. Kemudian yang nomor 2 ada jurnal khusus pembelian. Ilustrasi kasusnya pada perusahaan dagang Tika per Mei 2018. Pada 3 Februari perusahaan dagang Tika membeli barang dagang pada PT Anita sebesar 30 juta secara kredit dengan syarat pembayaran 4/10 N/60 faktur 155. Jurnal khusus pembeliannya dengan tabel, tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, pembelian debit, utang dagang kredit. Tanggalnya yaitu tanggal 3, nomor fakturnya 155, keterangan pada PT Anita, syarat pembayaran 4/10 N/60. Kemudian jumlahnya 30 juta. Yang nomor 3 ada jurnal penerimaan kas per Mei 2018. Yang pertama pada tanggal 2 Mei dimulai usaha grosir barang dagangan dengan modal 300 juta dengan nomor bukti KM 002. Yang kedua pada tanggal 10 Mei dijual barang dagangan tunai sebesar 25 juta dengan potongan harga 750.000 dengan nomor bukti KM 004. Kemudian pada tanggal 16 Mei dijual barang dagangan tunai sebesar 15 juta dengan potongan harga 500.000 dengan nomor bukti KM 005. Di sini jurnal dengan tabel, tanggal, nomor bukti, keterangan, debit dengan kas dan potongan penjualan, kemudian ada kredit dengan piutang dagang, penjualan, nama akun, ref, dan jumlah. Yang pertama tanggal 2 dengan nomor bukti KM 002, kasnya 300 juta sebagai modal yaitu 300 juta. Kemudian tanggal 10 dengan nomor bukti KM 004, debitnya dengan kas 24.250.000 dengan potongan penjualan 750.000 sehingga penjualannya 25 juta. Kemudian tanggal 16 KM 005 dengan debit kas 14.500.000 dengan potongan penjualan 500.000 dan kredit penjualannya 15 juta. Jadi total debit kas 338.750.000 dan potongan penjualannya 1 juta
250.000. Kemudian yang kredit pada penjualan sebesar 40 juta dan jumlah modalnya 300 juta. Jumlah debit 338 juta 750.000 ditambah 1 juta 250.000, totalnya 340 juta. Sedangkan jumlah kredit 40 juta ditambah 300 juta, totalnya 340 juta. Di sini jumlah debit dan jumlah kredit harus sama. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Pada 7 Mei 2018, sebuah perusahaan melunasi pembelian yang dilakukan secara kredit pada PT Jaya Abadi sebesar 35 juta. Karena dilunasi sesuai persyaratan, PT Jaya Abadi memberikan diskon sebesar 2% dengan nomor bukti BPN per 11. Cara menghitung potongan pembelian yaitu 2% dikali 35 juta, sehingga menghasilkan potongan sebesar 700.000. Kemudian kas berkurang, 35 juta dikurangi jumlah potongan tadi 700.000 menghasilkan 34.300.000. Dengan jurnal per Mei 2018, tabelnya berisi tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, utang dagang pembelian, akun, ref, jumlah. Kemudian yang kredit dengan potongan pembelian serta kas. Tanggalnya pada tanggal 7, nomor bukti BPN per 11, keterangan PT Jaya Abadi, utang dagang pada debit sebesar 35 juta, dan kredit pada potongan pembelian 700.000 dan kas 34.300.000. Jumlah debitnya 35 juta dan jumlah kreditnya 700.000 ditambah 34.300.000, totalnya 35 juta. Di sini sama, jumlah debit dan jumlah kredit harus sama. Kemudian yang terakhir ada memo. Memo sendiri merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menurut pemakaiannya, memo bersifat resmi dan bersifat pribadi. Di sini ada contoh dari memo. Di sebelah kiri atas ada nama PT, yaitu PT Maju Jaya Kendal. Kemudian yang di sebelah kanan atas ada nomor dan tanggal. Kemudian isinya ada dari untuk subjek. Ini dari Rizky Pratama. Untuk Tika bagian akuntansi, subjeknya agar dibuat penyesuaian. Berisi tentang hutang dan gaji karyawan yang harus dibayar per 31 Januari 2019 sebesar 7 juta. Kemudian di bawah kiri ada tanda tangan untuk Tika dan sebelah kanan bawah ada tanda tangan untuk Rizky Pratama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.